Hai hai hai. Halo sahabat Spendagres. Desi Kartika Rizky di sini. Sekarang kita lagi ada di Bincang Inspirasi Pendidikan. Kali ini kita sedang bersama dengan Ustadz yang lagi viral nih di SMPN 24 Gresik. Ya Allah, luar biasa. Viralnya kenapa ini? Viralnya gara-gara sesuatu deh. Oh ya, gitu ya. Iya. Tapi tidak usah diperpanjang lah. Kenapa? Diperpendek aja. Diperpendek aja. Cukup. Ya. Kita kita sambut dulu ini dia Ustadz Suparto SOSI lagi OTW. Terima kasih. Ini lagi OTW S2 loh ya. Tahun depan ya Ustadz ya S2 ya. Insya Allah. 1 tahun setengah lagi Insya Allah. Oke. Kali ini kita akan bahas tentang apa ya? Oh iya, hari ini di sekolah kita di UPT SMPN 24 Gresik kan tadi pagi ya mengadakan kegiatan Isra Mi'raj ya. Iya, Benar? bagus. Kalau saya boleh tahu, Isra Mi'raj itu sebenarnya diperingati tanggal berapa sih? Oh, itu. Jadi seperti ini. Pemirsa semuanya, bahwa peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu mestinya adalah tepat pada tanggal 27 Rajab. Itu kalau di kalender Hijriah. Tapi kalau di kalender umum jatuh pada tanggal 8 Februari tahun 2024. Tapi kenapa saya memperingati hari lebih awal? Ya, tanggal 2? Ya, salah satunya punya alasan bahwa di tanggal 8 itu libur sekolah. Terus tanggal 9 ini pemerintah sudah mencanangkan adanya cuti bersama. Terus disambung dengan hari Sabtu, Minggu, sehingga tidak mungkin kita melakukan di hari yang tepat di tanggal 8 Februari tahun 2024 atau tepatnya pada tanggal 27 Rajab di bulan Hijriah. Oleh karena itu, saya bersama tim ketakwaan di UPT SMP Negeri 24 Gresik punya satu keputusan, termasuk mendapatkan persetujuan dari Bapak Kepala UPT SMP Negeri 24 Gresik dilaksanakan pada tanggal 2 Februari tahun 2024. Jadi ini kalau misalnya nih kita memperingati Hari Besar Keagamaan itu lebih baik berarti dimajukan gitu, atau boleh misalnya kenapa kok nggak diundur? Kenapa harus dimajukan gitu? Jadi ini terkait dengan pelaksanaan PHBI itu bukan berarti lebih baik diajukan atau dimundurkan. Bahkan ketika saya berkomentar atau berpendapat, lebih baiknya adalah di pas harinya, di hari hanya. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa melakukan di hari H tersebut, maka bisa kita mengawali atau mungkin kita bisa memperpanjang atau diakhirkan. Itu gitu, salah satu. Alasannya? Ya, alasannya. Oke. Terus tadi pagi itu rundown acaranya gimana tuh di Masjid Al-Mizan? Dimulai dari apa? Anak-anak istighosah. Sholat duha dulu ya? Iya. Sholat duha, kemudian istighosah. Setelah itu tangtingtung Al-Bajali. Bukan tangtingtung. Iya, bukan seperti itu. Gimana? Saya sebagai tim ketakwaan punya konsep rundown bahwa pelaksanaan acara itu dilakukan jam 6.30. Tepat. Kita lakukan sholat duha ya, 6 rakaat, 3 kali salaman. Nah, dan kebetulan tadi pagi alhamdulillah saya sendiri yang menjadi imamnya ya. Setelah itu kita tutup dengan doa duha. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan istighosah, pembacaan Yasin, tahlil, dan termasuk juga ditutup dengan doa. Setelah itu dilanjutkan dengan acara inti yang tadi alhamdulillah acara intinya tadi dibuka sama Bu Zumroh ya. Ini salah satu tim ketakwaan kita juga
membuka dengan konsep acaranya adalah satu pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala UPT UPT. SMP Negeri 24 Gresik, yaitu Bapak Haji Muhammad Kholik Sarjana Sosial. Setelah itu diselingi dengan musik sholawat BPT Al-Banjari Spandek Spandek Gresik. Gresik. Ya. Kalau Berapa saya- lagu tuh tadi yang Tadi dibawain? ada 3 lagu, 4 lagu. Empat lagu. Waduh. Nah, salah satunya seperti ini Gimana? konsepnya. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Iman teman wong ganteng ora sembahyang. Iman teman wong ganteng ora sembahyang. Nabi Yusuf ganteng yo gelem sembahyang. Nabi Yusuf ganteng yo gelem sembahyang. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Iman teman wong ayu ora sembahyang. Iman teman wong ayu ora sembahyang. Siti Fatimah ayu ya gelem sembahyang. Siti Fatimah ayu ya gelem sembahyang. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Jadi itu adalah salah satu intisari hikmah dari peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya seperti itu. Udah ya sampai situ lagunya ya. Ya, sebenarnya Aslinya banyak, Mbak. Aslinya banyak. Cuma karena memang dibatasi dengan jadi ya, ya dikat ya, enggak apa-apa ya, wis. Terima kasih. Lanjut. Suaranya bagus ini. Luar biasa. Iki jarine. Makanya kok dekang pusat. Ya. Kemudian lanjut lagi ke acaranya setelah PPT tampil. Nah, setelah PPT Spandek Gresik tampil, Ya. setelah itu langsung mau Mauidhoh Hasanah. Siapa Mauidhoh tuh? Hasanah. Tadi kebetulan kita Ada tamu berdua. dari luar. Siapa? Ini kebetulan untuk konsep tahun ini adalah dari guru PHI sendiri. Waduh, siapa Iya, itu? Ini tadi ya, kebetulan yang pertama adalah saya sendiri. Wadah. Saya sendiri. Setelah itu berapa kali itu tadi? ya, Amplop Maulid yes, alhamdulillah Amplop mulai dari nunggu. pagi sampai Amplop kita- tebal ini. terserah aja Mbak, kita ndak punya tujuan seperti itu Oh, Mbak. iya, Jadi iya. kita tujuannya Percaya, adalah percaya. lillahi ta'ala. Baik, terima kasih. Lanjut. Gini ya Pak Ustadz, saya mau tanya, beberapa hari yang lalu itu ketika saya main handphone nih, kemudian scroll IG itu tentang salah satunya sih tentang itu ya, tentang apa Isra Mi'raj. Kemudian ada komentar
itu gimana ya? Pokoknya intinya itu eh banyak yang bingung. Ada yang bilang Isra Mi'raj itu gimana ya? Satu apa ya? Satu Iya. kata, maksudnya Isra Mi'raj. Kemudian ada yang Isra sendiri dan Mi'raj sendiri. Kalau menurut Pak Ustadz sendiri itu yang benar itu gimana ya? Iya. Jadi seperti ini. Itu sebenarnya ada, bisa kita katakan satu rangkaian juga. Kenapa demikian? Karena posisi Isra dan Mi'raj. Ya. Isra itu artinya perjalanan Kanjeng Nabi di waktu malam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Setelah itu dilanjutkan, Mi'rajnya adalah menuju ke Sidratul Muntaha. Jadi seperti itu. Gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi Isra dan Mi'raj itu bisa dijadikan satu kesatuan. Kemudian jadi acaranya tadi di masjid itu sampai jam berapa? Sampai jam 9 tepat. Kita sudah akhiri dan ditutup dengan sholawat dari BPT Spandegres juga. Gitu. Kemudian untuk anak-anak sendiri hari ini tadi untuk pakaiannya pakai apa ya? Nah, cewek dan cowoknya tadi. Untuk terkait dengan pakaian, ya. Ini memang konsepnya sejak awal yang namanya peringatan Hari Besar Islam itu kita lakukan dengan berbaju busana muslim wal muslimah. Oh gitu. Ya, jadi tetap bersepatu. Kenapa? Karena kita berada di lingkungan sekolah. Iya. Jadi seperti itu. Tidak ada ketentuan harus warna hitam atau putih. Seperti itu ya. Yang jadi penting seperti ini muslimah. Memang kita dari tim khusus ketakwaan bahwa bagaimana caranya kita menjadikan satu warna, yaitu kita himbau untuk bisa pakai baju warna putih. Seperti saya saat ini melakukan, seperti panjenengan juga melakukan bahwa pakai busana warna putih. Tapi pada kenyataannya anak-anak memang tidak menutup kemungkinan juga ada yang tidak memiliki baju putih. Nah, bagaimana kita sebagai panitia atau tim ketakwaan, ya kita tidak boleh memaksa kehendak anak-anak. Jadi kita persilakan anak-anak boleh pakai baju selain warna putih. Yang penting adalah sopan, tidak menyalahi aturan-aturan syariat ajaran Islam, termasuk aturan-aturan yang ada di sekolah. Itu aja. Kemudian kalau boleh tahu apa ya hikmahnya apa tuh setelah kita memperingati Isra Mi'raj khususnya buat anak-anak kita nih? Ya, jadi hikmahnya itu salah satunya adalah anak akan bertambah iman dan takwanya. Itu yang pasti harus. Kenapa demikian? Karena di situ dicanangkan bahwa dari kisah Isra dan Mi'raj itu adalah salah satu panggilan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah sholat wajib itu. Nah, dari sholat itu maka nanti anak-anak akan bertambah imannya, bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu hikmahnya. Yang kedua adalah dengan setelah anak-anak itu sudah beriman dan bertakwa, maka sebagai bentuk arti dari takwa sendiri adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satunya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, insya Allah anak-anak UPT SMP Negeri 24 Gresik walaupun tidak dikatakan 100%, tapi insya Allah 95% anak-anak sudah melakukan sholat fardu 5 waktu di satu harinya. Gimana bisa tahu kalau misalnya anak-anak 95% atau berapa 90 atau 100% gitu sholatnya? Oh gitu. Kita kan nggak bisa memantau di rumah. Ya. Gimana? Jadi gini, ada konsep lain dari tim ketakwaan. Apa itu? Dari guru PAI. Salah satunya adalah ada buku Ubudiyah. Oh, namanya buku? Iya, buku Ubudiyah. Ubudiyah itu adalah untuk terkait dengan ibadah. Oh. Nah, di situ kan ada ibadah sholat. Ya. Sholat fardu
mulai dari subuh. Jadi setiap anak dapat buku Iya, itu. setiap Oh. anak dapat buku satu-satu itu. Dan itu harus dicentang. Kecuali yang haid, kecuali anak perempuan yang libur ini, dan di situ harus dicentang juga. Artinya dikasih tanda yang beda dengan ketika anak itu menjalankan sholat tersebut. Dimulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terus begitu. Nah, setelah itu ditandatangani sama orang tuanya. Oh, gitu. Iya, ditandatangani sama orang tuanya. Jadi ini gak main-main. Artinya apa? Artinya kita memberikan satu peraturan atau kegiatan tersebut itu pengen tahu bahwa anak-anak di rumah itu melakukan sholatnya sampai sebatas berapa waktu yang dilakukan. Dan alhamdulillah saya mengatakan tadi 95% insya Allah melakukan di 5 waktu dalam sehari semalam ya. Jadi orang tuanya juga tahu ya. Juga tahu ya. Iya. Dan itu harus. Terus setelah terbukukan di buku ubudiahnya itu tertulis, maka di situ ada tanda tangannya wali kelas, guru PAI, sama bapak kepala sekolah. Itu tanda tangan di situ. Iya, jadi ini dikatakan sungguhan ini. Tidak main-main. Jadi kita buku itu juga bisa melatih kejujuran anak-anak ya. Iya. Jadi kan itu adalah salah satu tahu ya. Iya, salah satu anak ya. Bentuk anak-anak bisa menyampaikan secara jujur bahwa dia di rumah itu melaksanakan berapa kali untuk sholat fardu itu. Iya. Ya ada sih beberapa anak yang memang melakukan masih belum 5 kali dalam sehari semalam. Tapi itu kan hanya 5% kan seperti itu. Ya mudah-mudahan saja yang 5% itu nanti akan bisa bertambah menjadi 0% kan seperti itu ya. Kalau misalnya dilihat dari itu ya hasil sholatnya anak-anak ya, yang dari buku itu ada nggak ya anak-anak yang sholatnya maksudnya jarang banget atau bahkan nggak pernah sholat sama sekali gitu ya. Ada. Kalau itu mungkin anak non muslim ya. Ya Allah, ya. Kemudian oke. Karena keimanan kita itu ya kadang surut, ya kadang naik, kadang turun ya, jadi seperti itu. Jadi kemungkinan juga ada anak-anak yang ketika itu melakukan hanya sekali 2 kali dalam sehari semalam. Tapi itu kan kita masih banyak banyak waktu untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak bagaimana caranya anak-anak itu bisa melakukan sampai 5 waktu dalam sehari semalam. Itu khusus di sholat fardunya saja ya. Masih labil ya, kadang naik kadang turun. Tapi itu. rasa sayangku kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah naik turun, kok selalu naik. Oh iya itu dan itu harus, itu enggak boleh sampean. Kalau terjadi seperti itu, gak bahaya. Gitu ya. Jadi hari ini tadi kita sudah memperingati Isra Mi'raj ya di sekolah ya. Kemudian itu tadi sudah disampaikan hikmahnya, randonya. Kemudian pesan Bapak Ustadz nih untuk anak-anak kita? Pasti ini nanti semuanya pada lihat nih. Mungkin ada pesannya untuk anak-anak. Ya. Oke. Jadi pesan saya kepada seluruh siswa-siswi atau pendengar di podcast ya UPT SMP Negeri 24 Gresik, dengan adanya peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW saat ini, maka pesan saya adalah mari kita tanamkan keimanan kita, takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, baik beruntung di dunia maupun beruntung di akhirat. Nah, salah satunya adalah kita lebih mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, Tuhan
umat Islam, dan sebagai bentuk dari kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita bertakwa, yaitu dalam rangka imtisalu awamirillah wajtinabi nawahi, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah perintah salat, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu. Itu adalah mungkin pesan-pesan, dan tolong siswa-siswi silakan lakukan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, karena bagaimanapun sholat itu adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita yang sehat seperti ini, kita sakit pun kita masih diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu tersebut. Terima kasih, itu saja pesan saya yang terpenting. Oke. Saya kira cukup ya sampai di sini Gitu ya. Iya, perbincangan kita. Terima Ini kasih, Kak. bahannya sudah mulai habis, ini bingung banget iya, hanya iya, iya. lagi. Apa dibalik aja kita yang mencari bahan perjanjiannya gitu. Itu mungkin untuk next ya, untuk Oke. konten berikutnya. Ya. Oke, sekian dulu nih dari kami. Ada Desi di sini dan juga Ustadz Suparto di episode kali ini, di konten kali ini. Sampai jumpa di konten Bidikan, bincang inspirasi pendidikan selanjutnya. Bye. Terima Bye kasih dulu. semuanya.